Selamat datang di video kami. Video ini merupakan tugas mata kuliah strategi dan desain pembelajaran. Kami dari kelompok 6 terdiri dari Merta Arianti, Adi Darmayatra, Ayu Wagiswari, Tirta Jayanti, dan Nevidia Pratiwi. Kami akan membahas model pembelajaran pendidikan matematika realistik Indonesia atau PMRI. Selamat menyaksikan. Kajian filosofis. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang menjadi landasan PMRI sehingga menjadi suatu model pembelajaran yang efektif. Teori yang pertama adalah teori Piaget. Menurut teori belajar kognitif, belajar dan berpikir pada dasarnya adalah melakukan pengubahan struktur kognitif. Piaget berpendapat bahwa struktur kognitif yang dimiliki seseorang terjadi karena proses adaptasi, yaitu penyesuaian skema dalam respon lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Teori yang kedua adalah teori Brunner. Brunner mengemukakan bahwa belajar matematika adalah belajar tentang konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur matematika itu. Pengetahuan yang dimiliki siswa akan bertahan lebih lama bila materi yang dipelajari mempunyai pola yang terstruktur. Teori yang ketiga adalah teori Vygotsky, yang menekankan bahwa hakikat sosiokultural dari pembelajaran, yaitu siswa belajar menangani tugas-tugas yang dipelajari melalui interaksi dengan orang dewasa atau teman sebaya. Teori yang terakhir adalah teori bermakna Ausubel. Ausubel mengemukakan bahwa belajar dikatakan bermakna bila informasi yang dipelajari siswa disusun sesuai dengan struktur kognitif siswa. Belajar bermakna dapat terjadi jika siswa berusaha menghubungkan informasi-informasi baru ke dalam struktur pengetahuan mereka, sehingga banyaknya pengetahuan yang dapat dipelajari oleh siswa bergantung pada banyaknya informasi yang sudah ia ketahui. Kajian teoretik. Pada bagian ini akan dibahas mengenai pengertian PMRI, karakteristik PMRI, prinsip-prinsip PMRI, situasi ideal PMRI, kelebihan dan kekurangan PMRI, serta unsur dasar PMRI. Pengertian PMRI. Model Pembelajaran Pendidikan Matematika Realistik Indonesia atau PMRI mengacu kepada pendapat fundamental yang beranggapan bahwa matematika itu harus dikaitkan atau diterapkan dalam kehidupan nyata aktivitas manusia. Dalam pendidikan matematika realistik atau PMR, kedua matematisasi horizontal dan vertikal digunakan dalam proses belajar mengajar mengklasifikasikan 4 pendekatan pembelajaran matematika, yaitu mekanistik, empiristik, strukturalis, dan realistik. Namun, dalam kelangsungannya masih banyak yang mengemukakan pendapatnya tentang pendidikan matematika realistik Indonesia atau PMRI. Di antaranya, menurut Strickland, menyatakan prinsip utama dalam belajar mengajar yang berdasarkan pada pengajaran realistik adalah constructing and conversizing. Pada prinsip ini dikatakan bahwa pengajaran matematika adalah aktivitas konstruksi. Lalu, levels and models. Pada prinsip ini, belajar konsep matematika atau keterampilan adalah proses yang merentang panjang dan bergerak pada level abstraksi yang bervariasi. Lalu terdapat reflection and special assessment, di mana belajar matematika dan kenaikan level khusus dari proses belajar ditingkatkan melalui refleksi. Lalu terdapat social context and interaction,
di mana belajar bukan hanya merupakan aktivitas individu, tetapi suatu yang terjadi dalam masyarakat dan langsung berhubungan dengan konteks sosiokultural. Dan yang terakhir terdapat structuring and intertwining, di mana belajar matematika terdiri dari tidak hanya penyerapan kumpulan pengetahuan dan unsur-unsur keterampilan yang tidak berhubungan, tetapi merupakan kesatuan yang berstruktur. Nah, berdasarkan beberapa penjelasan daripada ahli, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model pembelajaran pendidikan matematika realistik Indonesia atau PMRI ini dapat diartikan sebagai suatu cara penyampaian informasi atau masalah yang berdasarkan kepada situasi atau ide-ide matematika yang realistik, sehingga mampu mendorong siswa untuk mengkonstruksi sendiri masalah yang realistik tersebut. Nah, berikutnya akan dilanjutkan penjelasan mengenai karakteristik model pembelajaran PMRI. Pandangan Freudenthal dalam matematika banyak mempengaruhi model pembelajaran PMRI itu sendiri. Siswa harus diberikan kesempatan untuk belajar semua topik matematika yang didasarkan kepada 5 karakteristik pembelajaran matematika, yakni yang pertama yaitu phenomenological exploration or use context, di mana matematika harus dihubungkan dengan dunia nyata, sehingga pembelajaran matematika harus disituasikan dalam realitas atau berangkat dari konteks yang berarti. Nah, konteks di sini maksudnya adalah lingkungan keseharian siswa yang nyata. Model matematika dapat dibuat contoh dari kehidupan sehari-hari atau dunia nyata, dan dibuat permasalahan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian, dengan kemampuan siswa untuk mengabstraksi atau mengubah permasalahan menjadi bentuk matematika dan mengkonstruksi penyelesaiannya secara matematis. Dari permasalahan yang diberikan guru, siswa akan dapat mengaplikasikan konsep-konsep matematika ke dalam dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Nah, untuk karakteristik yang kedua yaitu the use models or bridging by vertical instrument. Maksudnya yaitu pemakaian alat dalam bentuk model atau gambar, diagram atau simbol yang dihasilkan pada saat pembelajaran digunakan untuk menemukan konsep matematika. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu the use of students' own productions and constructions of students' contributions, yaitu hasil yang didapat dan dikonstruksi sendiri oleh siswa pada suatu pembelajaran harus dapat dikontribusikan pada masalah lain, di mana hasil kerja dan konstruksi siswa selanjutnya diharapkan dapat digunakan untuk landasan pengembangan konsep, sehingga bermanfaat bagi siswa untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitas siswa itu sendiri. Selanjutnya, karakteristik yang keempat yaitu the interactive character of teaching process or interactivity, di mana proses pembelajaran dengan pendekatan realistik dilaksanakan secara interaktif, dan siswa menjadi fokus dari semua aktivitas di kelas. Kondisi ini mengubah otoritas guru yang semula statusnya sebagai pusat dan sumber pengetahuan menjadi seorang pembimbing. Nah, dalam proses ini, pembelajaran matematika mengembangkan aspek afektif seperti demokrasi, menghargai pendapat, antusias, aktif, dan berbagi berdiskusi dengan teman lain ataupun guru. Dan karakteristik yang terakhir yaitu intertwining or various learning strand. Nah, maksudnya pembelajaran matematika realistik membutuhkan adanya keterkaitan dengan unit atau topik lain yang nyata dan secara utuh. Dalam pembelajaran dengan pendekatan PMRI, siswa diharapkan di dalam mengkonstruksi pengetahuannya tidak hanya memandang satu cabang dengan cabang lain itu saling lepas, melainkan sebagai satu kesatuan yang saling mendukung.
Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip PMRI. Nah, yang pertama itu ada prinsip aktivitas. Nah, prinsip aktivitas di sini yang dimasukkan adalah matematika adalah aktivitas manusia. Peserta didik harus aktif baik secara mental maupun fisik dalam pembelajaran matematika. Nah, itu mengenai prinsip aktivitas. Yang kedua yaitu ada prinsip realitas. Nah, seperti yang namanya yaitu prinsip realitas, pembelajaran seyogianya dimulai dari masalah-masalah realistik bagi peserta didik, yaitu dapat dibayangkan oleh peserta didik. Nah, yang dimasukkan di sini adalah memberikan permasalahan yang real, sehingga mampu dibayangkan oleh peserta didik. Lalu yang ketiga yaitu ada prinsip berjenjang. Nah, prinsip berjenjang ini yang dimaksud adalah pembelajaran sistematis peserta didik melalui berbagai jenjang pemahaman, yaitu mampu menemukan solusi dari sebuah permasalahan, baik itu konseptual maupun realistik secara informal, melalui skematis memperoleh wawasan tentang hal-hal yang mendasar. Nah, tentunya hal tersebut mencirikan bahwa prinsip yang ketiga itu yaitu prinsip berjenjang. Nah, yang keempat itu ada prinsip jalinan. Yang dimasukkan di sini adalah prinsip di sini aspek-aspek atau topik dalam matematika itu saling terikat atau saling terjalin. Tetapi walaupun berbeda, tetapi materi-materi tersebut masih ada relasi-relasinya. Lalu selanjutnya yang kelima ada prinsip interaksi. Nah, prinsip interaksi di sini yang dimaksud adalah matematika dipandang sebagai aktivitas sosial. Kepada peserta didik perlu dan harus diberikan kesempatan menyampaikan strateginya, menyelesaikan suatu permasalahan dan bagaimana cara menanggapi orang-orang. Nah, lalu selanjutnya itu ada prinsip bimbingan. Nah, prinsip bimbingan di sini yaitu peserta didik diberikan sebuah kesempatan untuk menemukan kembali pengetahuan matematika terbimbing. Nah, yang di sini yang dimaksud adalah guru itu menciptakan kondisi belajar yang mungkin peserta didik mengkonstruksi pengetahuan matematika mereka sendiri. Situasi ideal PMRI. Saat dalam pembelajaran matematika di kelas, tentu guru ingin proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Situasi-situasi yang sangat diharapkan oleh guru demi kelancaran dan keberhasilan dalam proses belajar mengajar di kelas adalah sebagai berikut. 1. Situasi ideal saat membuka pembelajaran. Yang pertama dimulai dari guru harus siap dan tenang untuk memulai pelajaran. Guru mengulas pekerjaan rumah jika sebelumnya diberikan pekerjaan rumah. Guru memberikan apersepsi dengan mengaitkan pelajaran yang lalu atau konsep matematika sebelumnya. Guru menjelaskan bagaimana siswa bekerja baik secara individual maupun kelompok. Guru memberikan pengarahan bagaimana menggunakan waktu yang tersedia. Guru menyediakan materi dan lembar kerja siswa. Guru mengarahkan siswa untuk bekerja pada lembaran kegiatan secara individu sebelum berkelompok. Guru menanggapi secara positif semua jawaban, pertanyaan, dan komentar siswa. Beberapa orang siswa memberikan contoh mereka saat guru bertanya tentang contoh konteks yang dipakai dalam pelajaran saat itu, dan beberapa orang siswa memberikan komentar dan mengajukan pertanyaan tentang pelajaran. Yang kedua, situasi ideal saat proses pembelajaran. Dimulai dari, berdasarkan saran guru, siswa membuat kelompok mereka sendiri. Siswa bekerja sendiri dahulu sebelum bekerja sama dalam kelompok. Guru membimbing siswa bila diminta, tetapi tidak dengan segera atau secara langsung. Guru membimbing siswa melalui pertanyaan-pertanyaan. Guru memotivasi siswa untuk membandingkan jawaban mereka. Guru berkeliling ke setiap kelompok dan sesekali secara fisik bergabung dengan siswa melakukan aktivitas matematika. Guru memotivasi siswa, khususnya kelompok yang kurang motivasi untuk aktif berperan serta. Lebih dari 75% siswa aktif di kelompoknya. Guru mengarahkan siswa untuk menyajikan jawaban mereka di depan kelas.
Guru mengarahkan siswa lainnya untuk bereaksi atau mendebat baik setuju atau tidak setuju terhadap jawaban temannya. Paling tidak, seorang siswa dari setiap kelompok menyajikan solusi mereka. Paling tidak, seorang siswa dari setiap kelompok mengkomunikasikan argumentasi mereka terhadap jawaban kelompok lain. Guru mengorganisasikan diskusi kelas yang bertujuan untuk mencari strategi atau solusi yang paling efisien dari berbagai jawaban informal siswa. Dan beberapa siswa mengkomunikasikan alasan atau bukti dari jawaban mereka. Adapun yang terakhir adalah situasi ideal pada akhir pembelajaran. Yang pertama, beberapa orang siswa menarik kesimpulan dari pelajaran pada saat itu. Kedua, guru menyimpulkan pelajaran berdasarkan pada solusi atau kontribusi siswa setelah diskusi kelas. Yang ketiga, semua siswa mengerjakan tugas akhir unit yang berisikan soal-soal kesimpulan atau soal yang relevan terhadap konsep pada kesimpulan. Dan semua siswa mengumpulkan lembaran kegiatan mereka segera setelah guru memberikan komando. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran PMRI. Nah, setiap model pembelajaran tentu saja memiliki berbagai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan model pembelajaran PMRI. Berikut ini merupakan beberapa kelebihan dan kekurangan yang dialami dalam penerapan model pembelajaran PMRI. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai kelebihan model pembelajaran PMRI. Nah, menurut Suarsono, ada beberapa kelebihan dalam penerapan model pembelajaran PMRI, yaitu yang pertama, model pembelajaran PMRI memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa tentang keterkaitan matematika dengan kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata, dan kegunaannya pada umumnya bagi manusia. Kemudian kelebihannya yang kedua, yaitu model pembelajaran PMRI memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang dikonstruksi dan dikembangkan sendiri oleh siswa. Kemudian kelebihan yang ketiga, yaitu model pembelajaran PMRI memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa bahwa cara penyelesaian matematika itu sendiri tidak harus tunggal. Kemudian, kelebihan yang terakhir yaitu model pembelajaran PMRI mengutamakan proses untuk menemukan penyelesaian problem matematika. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kekurangan model pembelajaran PMRI. Nah, menurut Suarsono, terdapat beberapa kekurangan dari model pembelajaran PMRI, yaitu yang pertama, upaya mengimplementasikan PMRI membutuhkan perubahan pandangan yang sangat mendasar mengenai berbagai hal yang tidak mudah untuk dipraktekkan. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu penyelesaian soal-soal kontekstual tidak selamanya mudah. Kadang-kadang dibutuhkan cara yang beragam. Kekurangan yang ketiga, upaya guru untuk mendorong siswa agar bisa menemukan berbagai cara penyelesaian sering mengalami kendala. Dan yang terakhir, proses pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui soal-soal kontekstual, proses matematisasi horizontal dan matematisasi vertikal bukanlah sesuatu yang sederhana, karena membutuhkan proses berpikir yang cermat untuk menemukan kembali terhadap konsep-konsep matematika tertentu. Unsur dasar PMRI. Yang pertama terdapat sintak, di mana berdasarkan pengertian, prinsip utama, dan karakteristik PMRI sebagaimana yang telah diuraikan, maka dapat dirancang langkah-langkah atau kegiatan dalam pembelajaran matematika realistik.
model pembelajaran pendidikan matematika realistik Indonesia dapat dilaksanakan melalui 4 fase, yaitu memahami masalah kontekstual, menyelesaikan masalah kontekstual, membandingkan dan mendiskusikan jawaban, dan yang terakhir menyimpulkan. Lalu yang kedua terdapat prinsip reaksi. Nah, beberapa perilaku guru atau prinsip-prinsip reaksi yang diharapkan dalam model pembelajaran PMRI adalah yang pertama, guru menjaga suasana kelas agar kondusif untuk kegiatan pembelajaran, di mana guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada siswa agar tetap memiliki motivasi mengikuti pembelajaran, dan juga guru perlu mengenal siswa secara mendalam, menggunakan contoh, memanfaatkan sumber belajar di lingkungan sekitar, dan semaksimal mungkin menghindari pengulangan-pengulangan materi yang sebenarnya tidak terlalu perlu bagi peserta didik. Yang kedua, guru memberikan kesempatan siswa menggunakan strategi sendiri dalam memecahkan masalah, di mana guru mengarahkan siswa sehingga siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan melalui aktivitas mandiri. Namun, guru juga perlu mendorong siswa mengemukakan suatu gagasan. Yang ketiga, guru memantulkan pertanyaan siswa kepada siswa lain dan memberikan kesempatan siswa menggunakan intuisinya. Nah, respon guru terhadap pertanyaan dan tanggapan siswa harus mampu mendorong siswa untuk aktif terlibat pembelajaran, mengajukan pertanyaan dan pendapat alternatif jika pendapat mereka sebelumnya kurang tepat. Lalu yang keempat, guru mengungkapkan kembali pertanyaan pada siswa dengan bahasa lebih sederhana. Nah, dalam hal ini, guru mengungkapkan kembali pertanyaan siswa dapat mendorong partisipasi dan kolaborasi siswa, di mana bahasa dan kalimat sederhana dapat memudahkan siswa menangkap makna dan arah pembelajaran yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir, terdapat guru berusaha memberikan pancingan bila siswa mengalami kebuntuan penelusuran untuk mendapatkan suatu pemahaman. Nah, dalam kegiatan ini difungsikan untuk membangun interaktivitas yang terdapat di dalam suatu proses pembelajaran. Lalu yang ketiga, terdapat sistem pendukung. Nah, model pembelajaran PMRI memerlukan sejumlah bahan dan media yang sesuai. Maka, untuk setiap pokok bahasan diperlukan buku pegangan guru, bahan ajar realistik bagi siswa berupa buku siswa, handout atau sebagainya, lembar kegiatan siswa atau LKS, perangkat evaluasi, dan media pembelajaran yang relevan. Lalu yang keempat, terdapat dampak instruksional dan dampak pengiring. Dampak instruksional yang pertama, penguasaan kompetensi. Nah, pembelajaran matematika realistik diharapkan dapat meningkatkan suatu penguasaan kompetensi dari peserta didik. Yang kedua, kemampuan membangun pemahaman dan pengetahuan. Model pembelajaran PMRI diharapkan dapat meningkatkan kemampuan membangun pemahaman dan pengetahuan mandiri dari peserta didik. Yang ketiga, terdapat kemampuan pemecahan masalah. Dari model pembelajaran PMRI ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan suatu permasalahan yang terdapat dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Lalu yang keempat, kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Dalam model pembelajaran PMRI, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Lalu dampak pengiring, yang pertama, minat terhadap matematika. Dari model pembelajaran PMRI, diharapkan meningkatkan minat peserta didik terhadap
mata pelajaran matematika. Yang kedua, keaktifan belajar siswa. Dengan menggunakan modal pembelajaran PMRI, diharapkan dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan aspek sosial. Tentunya, dengan menggunakan modal pembelajaran PMRI, diharapkan dapat meningkatkan pengembangan aspek sosial dari peserta didik. Lalu yang terakhir, pemahaman kaitan matematika dengan dunia nyata. Dengan menggunakan model pembelajaran PMRI, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta didik tentang bagaimana kaitan matematika terhadap dunia nyata.